Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, yang mulia ini, di tempat yang mulia tentunya insyaallah Allah kumpulkan dalam suasana Al-Qur'an, suasana hati yang insyaallah Allah kumpulkan semua yang hadir di sini. Karena cinta kita kepada Al-Quran, Allah kumpulkan kembali insyaallah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah tidak henti-hentinya kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang senantiasa menjadi tuntunan. Kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti, dan kita pantas menjadi umat beliau yang layak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, segenap pengurus ya, Masjid Fatimah Az-Zahra Wonosobo, wabil khusus sahabat kami ya, Ustazah Eva Lintah Cahyani LCMA, yang alhamdulillah masya Allah luar biasa, dan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang hadir pada pagi hari ini, dan segenap panitia, semoga apa yang telah diusahakan, setiap tetesan keringat, setiap detak, apapun yang dikerjakan, semoga senantiasa mendapatkan ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi pemberat timbangan yang akan menjadi saksi di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian memuliakan, di pagi hari ini sesuai tema kajian akbar ya, kajian akbar ngaji Al-Fatihah ya, insyaallah Al-Fatihah yang sebagaimana kita ketahui ya, sudah sehari-hari kita baca. Tentu sebagai seorang muslim kita ingin berusaha terus meningkat. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini tentunya besok lebih baik dari hari ini. Baik, berkaitan dengan Al-Fatihah, dan tentunya kita ingin kembali melihat atau belajar kembali, kita renungkan kembali bagaimana Al-Quran ini turun kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini mukadimah ini menjadi penguat ya, agar kita semuanya semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu betul-betul hak, betul-betul terjaga, betul-betul agama Islam adalah agama yang hak. Ya, sederhana, kami sering menyampaikan di beberapa kajian-kajian juga, hingga hari ini ya, kita tahu sudah berjalan kurang lebih 15 abad ya. Sekarang tahun 1444 ya. Jadi ini sudah mau habis ya, sudah masuk Zulhijjah. Nanti tahun depan sudah berganti Muharram 1445. Jadi paling tidak Al-Quran sudah turun sekian tahun, berjalan 15 abad. Faktanya tidak berubah satu huruf ataupun satu harokat. Ya, ini faktanya. Ya, ini bukti sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh-sungguh kamilah yang akan menjaganya. Faktanya, nah ini fakta.
umat Islam yang berada di dunia Arab sana, yang sekarang dikatakan Timur Tengah, negara Arab, ya, itu kurang lebih 300-400 juta dari sekitar 2 miliar lebih umat Islam. Jadi hari ini mayoritas umat Islam itu non-Arab, bukan orang yang sehari-hari berbahasa Arab, termasuk kita ini, termasuk warga di Wonosobo, ya, Jawa Tengah, ya, Indonesia, ataupun di Pakistan, di Eropa sana, di India, ya, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, mayoritas umat Islam tidak berbahasa Arab. Tapi kok bisa Al-Qur'annya tidak berubah? Ya. Ya. Terus Al-Qur'an menyebar, ya, hampir sekarang ke seluruh dunia. Jadi secara waktu 15 abad Al-Qur'an masih bertahan dan akan terus bertahan. Madamatis samawati wal ardh. Ya, karena sudah janji Allah tadi, Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Oke. Kemudian ya, menyebar ke beberapa negara yang mayoritas adalah non-Arab, berganti pemerintahan, kerajaan dan sebagainya, tapi Al-Qur'an tidak berubah. Ya, tidak ada yang bisa. Memang ada usaha orang-orang yang membuat ayat-ayat palsu. Ya, dulu saya pernah dapat kabar ada dari kiriman mushaf dari luar negeri, ada mencoba merubah harokatnya, tapi tetap ketahuan. Ya. Ya, dan juga ada pendapat mengatakan ini agak nyeleneh sedikit, misalnya agak nyeleneh sedikit. Ya. Kalau malaikat Jibril, ya, konon tugasnya menurunkan wahyu. Nah, ini ada agak nyeleneh pertanyaannya. Kan wahyu sudah turun semua, Al-Qur'annya sudah selesai turun. Terus nyun sewu ini agak nyeleneh pertanyaannya. Terus malaikat Jibril sekarang ngapain? ini pertanyaan agak nyeleneh. Malaikat Jibrilnya ngapain sekarang? Kalau kok dikatakan tugasnya menurunkan wahyu, Al-Qur'annya sudah sempurna, sudah turun semua. Terus tugasnya ngapain? Nah, tugasnya ngapain malaikat Jibril? Tetap beliau bertugas menjaga wahyu. Menurunkan wahyu dan menjaga wahyu itu tetap utuh, sempurna, sebagaimana awal hingga akhir dan seterusnya. Oke. Ini Al-Qur'an. Dan kita kembali ke awal Al-Qur'an turun bagaimana. Nah, ini sedikit kita renungkan dan nanti insya Allah akan menambah keyakinan kita. Bahwasanya, nah ini Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah itu dengan 2 metode yang luar biasa. Oke. Ada 2 metode Al-Qur'an turun kepada Rasulullah. Ya. Yang pertama dengan hafalan, yang kedua dengan tulisan. Itu sederhananya seperti itu. Terus bagaimana Ustaz penjelasannya? Nah, begitu Al-Qur'an turun kepada Rasulullah. Nah, dan ada hikmah menarik. Kenapa Rasulullah disebut ummi dikatakan, dan orang Arab ummi, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani waktu itu mereka disebut ahlul kitab. Memang punya tradisi menulis. Ya, kitab kata baik tubuh dari kitab, berarti sesuatu yang ditulis. Ya, sementara orang Arab punya tradisi menghafal. Mereka tidak membudaya tradisi untuk menulis. Dan Rasulullah, nah, kenapa dikatakan ummi ya? Jadi ummi ini bukan berarti Rasulullah sama sekali sangat tidak aktif baca dan tulis. Ya, mbah saya sendiri nggak sekolah. Ya kalau tulis beliau tidak bisa. Tapi mbah saya dagang, ya, jualan makanan itu ada cengkelek, jual tiwul bahasa gitu. Tapi kalau transaksi ya tahu, ini 50.000, belinya habis 10.000, kembalian pasti nggak pernah salah. Gitu. Meskipun tidak bisa untuk membuat jurnal transaksi, hari ini pendapatan sekian, pengeluaran sekian, untung sekian, nggak bisa. Tetapi secara faktanya, secara aksinya bisa. Nah, gitu.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk membantah bahwasanya Al-Quran itu nyontek, jiplak dari ahli kitab. Ya. Kenapa Rasul tidak aktif menulis dan membaca? Ya. Seperti hal kita manusia. Ini untuk membedakan juga. Rasul itu langsung allamahu syadidul quwa. Langsung Allah yang mengajarkan. Ya. Langsung ditancapkan, dihadirkan di hati beliau. Sementara kita manusia biasa harus masuk sekolah, harus nulis, harus menghafal, ada ujiannya, naik kelas. Nah, lebih demikian. Tapi Rasul langsung Allah yang mengajarkan. Oke, tadi pertama ada dua metode. Pertama dengan hafalan. Jadi begitu Al-Quran turun kepada Rasulullah, sahabat-sahabat yang terpilih, beliau arahkan, beliau perintahkan untuk menghafal. Ya, turun 5 ayat, 10 ayat ke beliau, coba hafalkan. Nah, itu namanya talqin, nanti talakti. Musyafahah, face to face. Nah, begitu Al-Quran turun ke beliau perintahkan sahabat-sahabatnya yang bisa menghafal, coba hafalkan. Ya, beliau contohkan, contoh tirukan, contoh tirukan, contoh tirukan. Sederhananya, ya menurut saya metode dikte, imla itu sangat bagus untuk melatih hafalan anak-anak, melatih konsentrasi itu bagus. Oke. Dan Al-Quran seperti itu, turun pada sahabat, Rasul contohkan, sahabat menghafalnya. Setelah itu, ya, suruh baca ulang. Ya, seperti orang mendikte, ditalkin. Oke. Contohkan, tirukan, contohkan, tirukan. Begitu pas, persis harokatnya, huruf-hurufnya, mat-matnya, seperti bacaan Rasulullah, baru diberikan ijazah. Nah, ajastuka, nah saya berikan kamu ijazah. Ijazah kan izin, diizinkan. Ya, diizinkan untuk membaca, ya dapat sertifikasi kurang lebih, ya, diizinkan untuk membaca bagi dirinya sendiri ataupun nanti mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada generasi berikutnya. Nah, ini tadi bagaimana Al-Quran dijaga dengan hafalan. Ya, maka Ibnu Jazari mengatakan dalam manzumahnya, ya, Thaibatun Nashr, yakni manzumah qiraat Asyrah Al-Kubra. Ya. Fa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Nah, itu di pembukaan beliau. Fal ba'du fa inal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Sesungguhnya, kata beliau ini, manusia itu tidak akan mencapai kemuliaan, ya, kecuali, ya, ini khusus dalam belajar ilmu, ya, bima yahfazuhu wa ya'rifu. Jadi ada bagian yang harus dihafal dan ada bagian yang harus dikaji, digali ilmunya. Ya, maka kan kita semuanya pasti waktu kecil belajar ngaji, suruh ngafalin doa wudhu, ngafalin bacaan tahiyat dan sebagainya. Jadi agama ini dibangun dari bagian-bagian yang memang harus ada yang dihafal. Kemudian nanti ada lagi harus dikaji, didalami lagi dan dikembangkan. Nah, itu dikatakan seperti itu oleh Ibnul Jazari, bahwa saya manusia itu akan mencapai kemuliaan. Ya, ini salah satunya menurut beliau adalah dengan apa yang dia punya hafalan. Ya, termasuk orang yang punya hafalan Al-Quran, punya hafalan hadis dan sebagainya. Allah akan berikan kemuliaan. Dan juga wa ya'rifu, ya, dengan ilmunya, yang ilmu itu akan menuntunnya, membawa kebahagiaan, kesolehan dunia dan akhirat. Baik, ini yang pertama. Al-Quran
Begitu turun kepada Rasulullah, dijaga dengan hafalan. Yang kedua, ya, dijaga dengan tulisan. Ya, dijaga dengan tulisan. Nah, jadi di antara para sahabat tersebut, Rasulullah perintahkan untuk menulis. Do'u kada fi kada. Ya. Coba ini tulis ini seperti ini bentuknya seperti ini. Ya, meskipun hari itu pada masa Rasulullah belum ada tanda harokat. Nah, nanti kalau panjenengan melihat mushaf zaman-zaman itu masih namanya khot kufi. Ya, khot kufi itu khot yang bentuknya balok-balok. Ya, bentuk kotak-kotak itu nggih. Khot yang kotak-kotak itu, nah itu namanya khot kufi. Yang belum ada harokatnya, belum ada titik batasanun, belum dibedakan. Sod, dot, tol, do itu belum dibedakan. Ya, bentuknya masih kotak agak persegi panjang. Belum dibedakan ekornya, belum dikasih tiangnya, belum dikasih titik. Tapi kok orang Arab bisa baca ya? Nah, itu sudah mereka sudah mendarah daging, sudah feeling mereka, ya bisa baca. Ya, kami dulu waktu sama-sama di Azhar sama Ustazah Eva ini, ya dosen kami tahu kalau kami nulis jawaban kurang titik, kelebihan titik, pasti beliau tahu. Ya, seperti panjenengan ngoreksi baca tulisan anak-anak, itu pasti tahu. Ini harusnya huruf pakai ini harusnya redaksinya pakai kata ini, pasti tahu. Nah, karena sudah betul-betul sudah mendarah daging, sudah tahu ini ada kesalahan. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua dengan tulisan, letakkan ayat ini setelah ini, letakkan ini begini dan begini tulisannya. Di sini ada alifnya, di sini bentuk wawunya seperti ini misalnya, bentuk seperti ini misalnya. Itu Rasul arahkan juga para sahabat seperti itu. Begitu selesai, dicek ulang sama Rasulullah. Coba apa yang mutus apanya? Tadi gimana tulisannya? Betul-betul di cross check. Setelah selesai baru boleh di share. Nah, ini hari ini dunia share men-share hari ini. Tapi belum tentu semua apa yang di share itu sudah dicek dulu, teliti. Nah, ini metode ilmiah yang menurut saya tidak ada bandingannya. Oke, hari ini mungkin kalau ada pejabat atau ada kepala desa misalnya lagi ngomong, itu ada yang mencatat besar kecilnya, titik komanya. Ada langsung menghafal? Nggak ada. Ada langsung menulis lengkap, nggak ada yang kurang? Nggak ada. Tapi Al-Quran seperti itu. Begitu turun ke Rasulullah, beliau perintahkan ke sahabatnya untuk menghafal dan langsung dicek bagaimana harokatnya, matnya bagaimana, hurufnya bagaimana, dicek juga tulisannya bagaimana. Ya, setelah betul-betul sempurna seperti yang diwahyukan ke Rasulullah, Rasul ridho, baru silahkan untuk diajarkan kepada yang lain. Silahkan untuk di-share. Ya, sederhananya orang ketika belajar dicek betul kemampuannya, kompetensinya. Ya, setelah betul-betul persis seperti gurunya, baru diizinkan untuk mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi orang yang sudah belajar, maka setelahnya punya kewajiban untuk mengajar. Ya, panjenengan sudah dapat ilmu apapun yang kita dapatkan dari kajian-kajian. Ya, sedikit apapun yang kita dapatkan, kita berusaha untuk ya mengajarkan, menularkan, memberitahu kepada yang lain, ya. Tentunya dengan cara-cara yang bil hikmah, ya. Harus melihat sikonnya dan kondisinya. Nah, itu harus perlu, ya, agar ilmu ini ya senantiasa disampaikan dan bisa diamalkan, ya, dan bisa menjadi syiar yang ya, terus tumbuh di seluruh lapisan umat Islam.
Tadi nggih. Jadi dua metode ini sebagai mukadimah, metode yang luar biasa yang hari ini tidak ada yang bisa mengikuti. Begitu ada orang yang mengucapkan, langsung dihafalkan kata-katanya, langsung ditulis, langsung di cross check di depan Rasulullah. Ya, sehingga sangat tidak ada kesalahan, saya katakan. Jadi betul-betul 100% bersumber dari Rasulullah, seperti yang Rasul baca. Kemudian dari Rasul, dari ke sahabat, sahabat ke tabi'in, terus bergenerasi hingga hari ini. Nah, itulah Al-Qur'an kenapa terjaga. Al-qiraah sunnah muttaba'ah. Ya, jadi membaca Al-Qur'an bertalaqi mengaji seperti itu merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya Allah berikan kekuatan untuk terus belajar dan belajar, ya, memantapkan diri. Ya. Dan ini bukti sekali lagi saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini, ya, Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Setelah ayat Ar-Rahman, Allah sampaikan 'allamal Qur'an. Beliau yang Allah SWT yang mengajarkan Al-Qur'an. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kurang lebih Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiapkan semua manusia ini, ya, punya potensi yang sama untuk membaca. Allah ciptakan alat ucap ini, tenggorokan kita, gigi, gusi, lidah, semua manusia ini pada dasarnya bisa membaca Al-Qur'an. Jadi tidak perlu minder bahwa kita ini orang non Arab terus nggak bisa ngaji. Mohon maaf, sudah umur sekian, semua tidak ada kata terlambat. Ya, semua punya potensi yang sama untuk mulai belajar dan terus meningkatkan diri. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memudahkan lidah kita. Semuanya tinggal bagaimana usahanya, kesungguhannya, kesabarannya, keistiqomahannya untuk terus ngaji. Toh faktanya, nyun sewu, banyak penghafal Al-Qur'an juga. Apakah ini menjadi jaminan bahwa yang bisa hafal Quran orang Arab? Enggak. Apakah yang bisa fasihnya orang Arab? Alhamdulillah pengalaman saya, ya mungkin Ustazah Eva mungkin dulu 5-6 tahun pulang ke Indonesia. Saya alhamdulillah sampai 14 tahun. Saya 2019 baru pulang. Ya, kelamaan di Mesir. Ya, itu sambil nyambi 2013-15 kuliah di Unpad sambil nyambi bolak balik. Jadi alhamdulillah saya pribadi ada pengalaman selama di Mesir, selain mengajar teman-teman mahasiswa di sana juga orang-orang non Arab. Ya, alhamdulillah yang pernah ngajar dari Pakistan, dari Sudan, dari Nigeria, dari Amerika, Belanda, Maroko, Swedia, ya, dan bahkan sekarang masih belajar di Jepang. Jadi semua intinya belajar. Ya. Orang Arab sendiri yang saya temukan, ya, ketika tidak belajar juga tidak fasih. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya semua punya potensi yang sama untuk bisa membaca Al-Qur'an. Okay. Jadi dua hal tadi ini semakin menguatkan kepada kita semuanya bahwa Al-Qur'an sudah melewati zaman yang 15 abad kurang lebih. Kemudian di seluruh belahan dunia orang menghafal Al-Qur'an, tidak ada perbedaan. Oke, nanti kita akan baca qiraat biar tahu sedikit apa perbedaannya. Oke. Al-Qur'an kita sama. Oke, karena kenapa? Karena Al-Qur'an selesai di hadapan Rasulullah. Ya. Sementara ya, terkadang ada perbedaan itu karena tidak selesai di hadapan nabinya. Sehingga ini bisa berbeda versi-versinya. Ya. Tapi Al-Qur'an nanti walaupun berbeda qiraatnya, variasi bacaannya nggih, tapi itu tidak kontradiktif. Nah, nanti gitu. Tidak kontradiktif. Nanti di Al-Fatihah misalnya ada bacaan Maliki Yaumiddin, dibaca pendek. Ya. Saatnya lagi dibaca sehari-hari kita Maliki Yaumiddin. Oke. Artinya memang berbeda, tetapi tidak bertentangan. Malik
Maliki yaumiddin. Malik, pemilik. Ya, kata milik itu dari bahasa Arab. Malik yaumiddin ya. Pemilik di hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Malik pendek ya. Malik artinya raja. Berarti artinya yang menjadi raja di hari pembalasan. Dimaknai raja, dimaknai pemilik otoritas tunggal di hari pembalasan, maknanya tidak saling bertentangan. Justru saling melengkapi, menguatkan. Nah, jadi variasi bacaan itu nanti tidak saling bertentangan. Ini ya. Jadi ini mukadimah sedikit, panjang ya, sudah setengah jam mungkin. Ya, tapi ini menjadi kita semakin yakin bahwa insya Allah Al-Quran yang kita baca di Indonesia dengan Al-Quran yang dibaca di Jerman sana, mau di Amerika sana, mau di Nigeria sana, insya Allah sama. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran betul-betul kitab suci. Yang namanya suci pasti terjaga, tidak ternoda, tidak akan ada yang bisa merubah-rubah. Tidak ada unsur manusia yang masuk di dalamnya. Karena dari huruf-hurufnya, lafal-lafalnya, harokat-harokatnya saja sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang menjaganya adalah orang non-Arab seperti kita. Meskipun yang menghafalnya bukan orang Arab. Tetapi dituntut tidak boleh salah. Dituntut an'amta ya an'amta, enggak boleh dibaca an'amti atau an'amtu. Tidak boleh salah. Nah, inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Buktinya kitab sucinya 15 abad tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah berubah, dan insya Allah terus nanti hingga akhir nanti tidak akan pernah berubah. Ya, ini semoga menambah keimanan kita, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang hak. Baik, hadirin sekalian, mungkin untuk istirahat kita sama-sama baca Quran, guys. Saya baca, saya talkin, kita talaki, nanti panjenengan ikuti setelah saya. Monggo, silakan ditutup dulu bukunya, nanti sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di ayat kedua ini nanti ada perbedaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Yang ketiga, yang berikutnya, Maliki dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Monggo. Berikutnya diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Berikutnya bacaan sehari-hari. Maliki yaumiddin. Monggo. Ya. Berikutnya sama kita idghamkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini tidak ada perbedaan. Sekarang ihdinas sirat. As-sirat yang pertama menggunakan shad seperti normalnya atau kebiasaan pada umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya shadnya dibaca menggunakan sin. Nah, yang merupakan asal katanya. Pakai sin berarti lebih tipis, lebih ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Yang ketiga, perpaduan antara shad dan zai. Jadi seperti zo. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali menggunakan shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikutnya alaihim dibaca alaihum dengan dhammah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikutnya menggunakan sin dan alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menggunakan sin dan menggunakan alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang berikutnya perpaduan antara shad dan zai dan juga alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya alaihim dibaca alaihimu. Nah, ada seperti mat silah nggih. Alaihimu. Nah, ini bacaan termasuk dalam riwayatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk yang meriwayatkan dengan bacaan ini. Jadi dikisahkan beliau pada masa beliau ketika itu bacaannya bacaan seperti itu. Bacaan Ibnu Katsir namanya. Al-Makki, Mekah. Jadi Imam Syafi'i menggunakan bacaan seperti itu nanti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, berikutnya alaihim dibaca dengan alaihum. Ya, alaihim dibaca dengan alaihum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya variasi keduanya alaihum dan nah nanti doli nah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, ini sudah membaca qiraat Al-Ashrah Al-Kubro. Nah, ini sudah. Jadi pasti timbul pertanyaan, Ustadz kok begitu ya Al-Fatihahnya? Nah, jadi sekarang kita berkenalan bagaimana Al-Quran Al-Fatihah saja dengan berbagai macam variasi bacaan, dan itulah yang Rasul ajarkan. Bahkan termasuk ilmu yang pertama-tama diturunkan ke Rasulullah adalah ilmu qiraat ini. Kenapa kok ada perbedaan? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dari awal Allah mudahkan untuk bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab ketika itu untuk bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Tapi sekali lagi catatannya adalah bahwa Al-Quran yang turun ini dengan berbagai variasinya harus ada contoh, harus ada keputusan dari Rasulullah SAW. Jadi bukan asal logat orang Arab pasti qiraat, bukan. Semuanya pasti harus ada ketentuan contoh dari Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya perbedaan itu sudah ada dari awal. Bahwasanya yang namanya perbedaan di tengah umat itu sudah ada dari awal. Buktinya ini tadi. Buktinya cara baca Al-Quran saja dari awal sudah ada perbedaan. Tetapi tadi dengan tuntunan, izin, ketentuan dari Rasulullah SAW. Karena suatu ketika ada sahabat Hisham bin Hakam itu sholat Isya, ngimami baca surat Al-Furqan. Terus sahabat Umar bermakmum kepada beliau. Nah, singkat cerita, sahabat Umar kok merasa kok bacanya beda. Kok ini sahabat Hisham kok begini bacaannya, kok nggak sama seperti yang saya baca. Beliau penasaran, langsung mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Hisham, bahkan dikatakan dalam surat itu fatasobbartu, jadi saya sabar-sabarkan sampai selesai gitu. Jadi kalau kok baca kok begini nggak sama gitu. Jadi saya sabar-sabarkan. Ini kata Umar mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya baru sholat Isya dengan Hisham. Kok bacanya seperti ini? Ada yang berbeda. Ya sudah, tenang Umar. Panggil Hisam sini, suruh sini Hisham. Begitu datang kedua-duanya, baca Hisham. Tadi kamu baca apa? Beliau baca yang seperti tadi sholat Isya. Terus ya Umar, kamu baca seperti apa yang saya ajarkan kepada kamu. Baca. Ternyata bacaannya berbeda. Gitu ya. Jadi begitulah tadi para sahabat itu berbeda-beda ketika belajar dengan Rasulullah. Padahal kedua sahabat ini, sahabat Hisham dan sahabat Umar ini adalah sama-sama orang Arab, sama-sama orang Quraisy. Kok bisa beda bacaannya? Jadi ini juga membantah bahwa qiraat itu variasi itu bukan sekedar logat. Logat merupakan bagian yang diakomodir dalam qiraat ini. Ini menunjukkan bahwa misalnya begitulah guru mengajar. Mungkin ada ini kamu begini aja bacanya. Ini kayak mampu banyak kamu baca sekian variasi. Seorang guru akan mampu memilihkan kepada muridnya. Sudah kamu belajar sampai sini dulu. Jadi seorang guru bukan berarti harus semua murid harus sama. Dan pengalaman saya pribadi, saya merenungkan, termasuk menghafal Al-Quran itu, semua orang tidak pernah sama. Awalnya sama-sama bismillah, 100 anak ya pasti capanya beda-beda. Gak ada yang pernah sama. Ditarget, monggo silahkan nggak apa-apa, ditarget. Tetapi tetap nanti tiap anak itu pasti 1000 anak nggak akan ada yang pernah sama. Pasti ada yang ini sama tapi ini murojaahnya ini kurang, ini capeknya karena masing-masing punya dasar kemampuan bahasa dan berbeda-beda. Dan seorang guru harus ngomong di situ. Harus ngomong, harus sabar
menjadi orang tua yang lebih tua atau dituakan harus ngomong. Ya. Karena kadang-kadang mungkin baru segini dulu. Nggak usah dikasih tahu dulu, cukup segini dulu. Biar mendep dulu, nanti baru tahun depan dikasih tahu lagi. Nah, kadang seperti itu. Oke. Termasuk mungkin, mohon maaf yang saya sampaikan ini, tidak semuanya harus diingat. Oke. Kata beliau, nanti semoga ada pertemuan berikutnya. Kadang ilmu begitu, tidak semua. Ini kok padat banget isinya. Ada ini ada itu. Ya. Jadi kadang-kadang dalam belajar kita sudah segini dulu yang kita dapat. Yang lain tutup dulu. Oke. Nah, nanti mengapa ini baru sekian persen, nanti diulang lagi berikutnya, mungkin nambah lagi kan gitu. Ya, jadi tidak semua harus diingat, tidak harus semua ditulis. Ya. Nanti kalau semua masukan muntah. Jadi ya semampunya dulu, ya. Nanti diulang lagi ya kan bertambah. Itulah pentingnya kenapa kita harus selalu mengulang-ulang ya dalam belajar apa mengulang-ulang. Kayak materinya sudah pernah didapatkan ya. Dari guru A dapat ini. Materi yang sama, kajiannya sama. Nanti dari guru B dapatnya ini, gitu. Ya. Nah, sama pas ngaji pun begitu. Saya talaki dulu dengan guru A. Guru A lebih teliti masalah gunahnya. Guru B lebih teliti wakaf ibtidaknya. Ya, guru C ini masalah huruf dotnya betul-betul teliti. Nah, gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus banyak belajar mengaji dengan banyak guru. Oke. Nah, maka ulama-ulama dulu saja itu sampai jalan ribuan kilo merantau mencari hadis, mencari ilmu itu, oke, tidak cukup dengan satu guru terus. Ya, terus. Ya. Karena semakin banyak kita dapat input, ya, kita akan semakin bijak ketika melihat murid kita ada yang begini, oh ada yang begini, kita akan semakin bijak insya Allah. Baik, kita mungkin masuk ke materi. Okay. Baik, di hadapan panjenengan sedaya ya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini Matul Muwaddohah, alhamdulillah naldoman, okay. Naldoman, kita pernah belajar naldoman, alhamdulillah Allah mudahkan untuk disusun yang berkaitan dengan koreksi bacaan, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah. Okay. Mungkin nanti bisa sebentar untuk ini kan, namanya Al-Muwaddohah, sesuatu yang dijelaskan, yang diterangkan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di surat Al-Fatihah. Berapa saat? Itu jam berapa? Waktu masih? Jam baru jam 11. Sampai jam? Mungkin sampai setengah 12 ya kurang. Nanti ada jam. Baik, ini namanya manzumah al-muwaddohah fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Oke, ini syair nazman berbahasa Arab. Oke, tapi semoga nanti ini terjemahan. Ini alhamdulillah yang menerjemahkan ya, itu guru saya sendiri, ya, guru pesantren. Beliau alumni Pabelan. Ya, pesantren Pabelan. Ya. Ustadz Mufti, ini Mufti Pulungan. Jadi beliau asli orang Jawa tapi dikasih marga Pulungan. Ya, beliau Ustadz Muhammad Mufti Abdul Wakil, guru kami senior di Darun Najah sana. Beliau asli alumni Pondok Pabelan Magelang. Ya. Terus marga beliau marga Batak Pulungan, ya. Itu ya pemberian. Ya. Jadi asli Jawa, orang tua asli Jawa asli situ, tapi ya, istri beliau orang sana, orang Medan. Nah, terus beliau ya, dapat marga itu. Ya. Baik. Yaqulu arifu ibnu muhrimina raji ridho ilahina yaqina. Nggih, monggo. Langsung halaman berapa niku? Terus, nggih. Nggih, terus. Di halaman berikutnya, bait nomor 1. Nggih. Nah, pun nggih. Yaqulu arifu ibnu muhrimina, berkata Arif bin Muhrimin, raji, ya, orang yang mengharapkan ridho ilahina, ridhonya Tuhan kita semuanya, yakina, dengan penuh keyakinan. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh MC, terus sambutan tadi juga, bahwasanya apapun yang kita kerjakan, yang pertama-tama kita mengharapkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang
didapatkan, yang ingin kita raih, semuanya menjadi ringan. Kita kemanapun pergi, kalau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan, semuanya menjadi ringan. Seberat apapun akan menjadi ringan. Tapi kalau enggak ridho, enggak ikhlas, nyuwun sewu, sekecil apapun akan rasa berat. Nyuwun sewu, mungkin ada anak-anak disuruh, coba nak buangkan selembar tisu ini ke tempat sampah. Tapi kalau anak itu enggak mau, segini aja kayak beratnya 10 kilo mungkin. Wah, enggak mau Ustaz, berat. Tapi kalau ringan, ayo nak bawa semen berdua-berdua, masih enteng. Ya, jadi gitu, segala sesuatu itu ya ketika kita dasari mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi ringan. Maka penting sekali ya dalam setiap amal-amal kita ini selalu kita memperbaiki niat. Setiap apapun yang akan kita renungkan sebentar, kira-kira Allah ridho atau tidak. Ya, kita ikhlaskan kembali ini lillahi ta'ala. Bagaimana niat kita kembali, kita renungkan kembali. Ya. Dan sederhana sebenarnya, segala sesuatu yang tadi dikembalikan ke Allah akan menjadi ringan. Ya. Jadi orang setelah bersedekah, memberi itu harusnya lapang. Kalau tidak ada niat-niat yang lain, termasuk yang berat menurut saya juga menjaga niat. Ya. Oh, itu sekolah kalau nggak dulu saya nyumbang itu nggak jadi sekolahnya itu. Ini sesuatu yang berat sekali nyuwun sewu. Kadang-kadang kalau saya renungkan, menjaga ikhlas itu seumur hidup. Itu yang menurut saya sulit sekali. Sementara kita manusia ini mulut ini mudah sekali untuk mangap gitu. Ya, ini nyuwun sewu sekali ya. Kadang-kadang mungkin sekarang oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setelah 20 tahun, 30 tahun, wah, eman-eman. Dulu sawah saya wakafkan untuk itu. Sekarang sekolahnya terbengkalai, pengurusnya nggak jelas. Wah, eman-eman. Tahu begitu saya jual dulu. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang harus menjaga ini seumur hidup. Ini yang sulit. Nah, ini yang sulit menurut saya menjaga keikhlasan itu, dan terus harus selalu kita perbaharui. Ya, maka nama innamal a'malu binniyat itu selalu diletakkan di kitab-kitab fikih, kitab hadis, banyak itu selalu agar senantiasa bahwasanya apa yang kita lakukan ini mengharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ridho, nah ini menarik nih. Ya, ini saya amati ya, istilah fenomena fonetik ya, karena saya jurusan filologi ilmu budaya itu saya perhatikan kata ridho ini ternyata orang Jawa itu huruf dot dho itu, orang Indonesia itu menjadi huruf L, huruf lam. Karena dot sama lam itu satu makhraj. Dot itu hafah tepi lidah belakang, lam itu tepi lidah depan. Ya. Maka ridho itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata rela. Kata rela. Orang Jawa nyebutnya apa? Rilo napa lilo. Jadi kata lilo niku dari ini. Dari kata ridho, dari bahasa Arab. Kata ridho ya, bahasa Indonesianya rela. Ya, orang Jawa nyebutnya rilo, ora rilo, atau bilang ora lilo, kadang-kadang ora rilo, ada bilang yang sering ora lilo. Nah, itu sebenarnya dari bahasa Arab. Kata zahir, kata zahir maka diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata lahir. Kalau ke Malaysia pakai Z. Mohon maaf, zahir batin. Indonesia mohon maaf, lahir batin. Kata lafdun, lafdun jadi lafal. Ya, Malaysia lafaz. Menghafal hafidhah, hafal. Ya, Malaysia menghafaz Al-Qur'an. Ya, di kita hafal. Itu juga dari bahasa Arab sebenarnya. Ya. Kata zuhur ya, lohor. Luhur, lohor itu juga dari bahasa Arab. Wudlu ya, wudlu. Ya. Jadi ini menarik ini kalau dibuat kajian ya, kajian fonetik bagaimana
huruf-huruf tertentu dalam bahasa Arab ketika diserap ke Indonesia menjadi ya masih ada maknanya nih. Jadi kata ridho ini ya jadi kata lilo itu. Ya. Ya, termasuk istilah Jawa mudut, ya, itu mat. Ya, mat itu jamaknya mudut. Oke. Ya, madun, madani, mududun. Ya. Jadi kata mudut itu bahasa Arab. Mutut atau modot di sini. Di sini apa nyebutnya orang sini? Sama, mutut apa modot nyebutnya? Modot. Ya, ada yang modot, ada yang mudut. Daerah saya ada yang modot, kadang mudut. Itu bahasa Arab. Oke. Sama ada kata madun, mat itu huruf mat itu nggih. Mat itu kan pemanjangan, modot. Ya, jamaknya mudut. Ya, itu juga dari bahasa Arab. Oke, langsung lagi. Ridho ilahina yakina, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Ya, nggih. Berikutnya, alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawadan muyassara. Nggih. Ya, alhamdulillah, nggih, Maha suci Allah yang telah memudahkan kitabnya Al-Qur'an. Tadi sudah kita bahas di mukadimah sebenarnya. Mujawadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan bersama tajwidnya. Menjadi sesuatu yang wajib. Maka nyuwun sewu semuanya hukumnya adalah fardu ain. Nah, ini kalau kita renungkan agak serem kalau menurut saya. Jadi fardu ain itu nyuwun sewu bagaimana kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, jadi hanya huruf-huruf Al-Quran ya, itu hukumnya seperti fardu ain sholat. Gitu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Gitu. Ya, tentu bagi orang-orang yang sudah mahir, ya, yang sudah bisa lo, jangan dibaca zo, atau malah dibaca jo, jangan dibaca seperti itu. Ya. Jadi yang sudah fasih, jangan menyengaja itu salah. Seperti panjenengan sudah tahu nggak ada udzur, nggak ada safar, zuhur 4 rakaat. Tak 3 rakaat saja. Berani nggak kira-kira? Saking nggak ada yang berani. Walaupun sendiri kena berani. Ada yang berani, nggak ada siapa-siapa. Saya tak qasar aja lah 2 rakaat. Subuh tak 1 rakaat. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Oke. Nah, ini monggo sama-sama kita renungkan bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya fardu ain. Tapi kabar gembira bagi yang masih proses belajar mendapatkan 2 pahala. Falahu ajrani. Pahala susah payahnya, kesungguhannya, terbata-batanya, usahanya, istiqomahnya itu dapat 1 poin. Selain poin membaca Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bagaimana ya kita senantiasa terus berusaha. Ya, kesempurnaan milik Allah, kita hanya berusaha semampunya mengusahakan yang terbaik. Hasil berikutnya ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujawadan muyassar, Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi berapa banyak penghafal Al-Qur'an di dunia ini? Kok yang nggak pernah bosan-bosan? Ini juga kita renungkan Al-Qur'an ini. Panjenengan mungkin membaca Al-Qur'an belum tahu semua tafsirnya. Kita membaca Al-Qur'an ini belum tentu tahu isinya semuanya. Tapi kok kenapa masih membaca Al-Qur'an? Kadang saya balik ke anak-anak, hobinya ini, idolanya ini, gitu kan? Buku favoritnya ini, musik favoritnya ini, film favoritnya ini. Tapi begitu nonton filmnya, sekali tahu alurnya, baca novel tahu isinya, kira-kira setiap hari suruh murojaah 10 kali buku novel itu mau atau enggak? Ada yang siap? Kalau dibilang buku A, novel A ini favorit saya, coba setiap hari 10 kali baca terus. Ada yang siap?
Katanya favoritnya, tapi nggak ada yang sih. Tapi Al-Quran, ya. Wadduha mungkin belum tahu semua arti tafsirannya, tapi disuruh baca 10 kali mau. Baca kulhu 100 kali, ya, mau. Padahal belum tahu arti kuf'an itu apa ya. Okay. Padahal belum tahu semua arti kuf'an itu artinya apa. Okay. Tapi dibaca berulang-ulang, Al-Quran tidak membosankan. Nah, karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi walaupun belum tahu artinya, belum tahu tafsirannya, walaupun masih terbata-bata, tetap kita jujur. Ya. Al-Quran tidak akan pernah membosankan. Sampai kita sendiri yang kecapean. Ya, kecapean ngaji, ngantuk-ngantuk, tadarusan kalau pakai pas tarawih Ramadan itu, ya itu. Tapi Al-Quran tidak pernah membosankan. Ya. Kenapa tadi? Saya sampaikan tadi seperti Allamal Quran. Allah yang mengajarkan, ya, maka termasuk fitrah manusia itu adalah membaca Al-Quran sebagaimana fitrahnya bertauhid. Maka siapapun manusia, siapapun makhluk ini, ketika dibacakan Al-Quran pasti merespon sebenarnya. Ya, karena ketika ngaji, malaikat juga ikut, para jin juga hadir. Jadi semua makhluk ini sebenarnya ketika dibacakan Al-Quran pasti merespon. Sebagai makhluk ketika mendengar kalamullah pasti merespon dengan bahasa masing-masing. Nah itu nggih. Baik. Summa sholatuhu ala syafi'ina Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Berikutnya ya tadi tidak lupa ya selawat dan salam kepada syafi'ina, ya, kepada pemberi syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Ini doa kita semuanya kepada kulli man aqra'ana. Ya, kepada siapapun yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Jadi doa kita kepada mbah-mbah kita dulu, guru-guru ngaji yang ngajari alif batasa. Jadi ini membesarkan kita semuanya. Semoga keikhlasan kita mengajar ini menjadi mata air jariah yang insya Allah ya, walaupun Yunus Sewu anak itu tidak selalu mendoakan kita, tapi kapanpun dia ngaji pasti pahalanya akan kita dapat transferan pahalanya. Guru-guru SD yang ngajari A, B, C, D ini itu juga sama, walaupun sampai sekarang kita baca tulisan, baca WA, baca berita, yang baca artikel, nggak usah disebut nama guru kita yang ngajari dulu siapa, ngajari pas SD TK, ataupun pasti akan dapat pahalanya, selamat kebaikan. Oke, jadi ini membesarkan kita semuanya, ya tidak perlu, saya kok cuma ngajar guru ngaji, tapi kita sebenarnya sedang menanam mata air jariah. Dari 100 anak yang pernah kita ajar, kita tidak tahu. Di antara mereka pasti ada yang mendoakan kita. Tidak tahu nanti mana yang akan menjadi syafaat. Ya, makanya kita tidak perlu bosan, tidak perlu mengeluh. Ya, ini sebagai penghibur kita yakin. Ya, bahwa apa yang kita lakukan ini, insya Allah Allah ridho akan menjadi jariah, yang akan terus mengalir. Bagian dari al-ilmu yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang selalu bermanfaat akan terus diamalkan gitu, karena sekarang kita ngaji, bisa ngaji, diajarkan ke murid kita bisa ngaji. Kita sudah meninggal, dia ngajarkan ke 100 orang setelahnya. Ya kan? Nanti cucu murid itu meninggal lagi. Itu pasti akan ada yang terus mengajarkan. Jadi insya Allah maka pahala-pahala kita pun akan mengalir kepada guru-guru ngaji kita. Ya, maka kalau dalam Al-Quran itu ada silsilah. Ngaji dari siapa? Dari mbah ini, dari kiai ini, dari syekh ini, terus ke atas. Insya Allah semuanya akan mendapatkan transfer jariah. Ya, makanya ini monggo bersama-sama ya kita budayakan, kita semarakkan bagaimana semua masyarakat, semua lapisan ini bisa mengaji. Dan insya Allah mengaji ini aman menurut saya, paling mudah sebenarnya. Jadi kita bisa masuk ke semua orang.
Bisa siapapun kita ajari ngaji semuanya. Ya. Karena itulah kuncinya agama ini sebenarnya. Oke. Dengan orang bisa ngaji maka akan tertarik ikut tadarusan, ikut kajian, oke. Atau dipimpin doa, nggak malu, oke. Suruh baca ini nggak malu, oke. Suruh adzan nggak takut. Ya, intinya bagaimana? Ya setidaknya umat Islam ini ya terus mencoba untuk belajar ngaji ini. Karena menjadi pintu pembuka. Pintu pembuka bagaimana mengenal agama berikutnya. Ya, karena tadi pasti bagian dari agama ini pasti ada yang harus dihafal. Termasuk dalam sholat, ya salah satunya harus hafal Al-Fatihah. Ya, karena merupakan rukunnya. Rukun sahnya. Ya, ini doa kita semuanya kepada para guru kita semuanya. Semoga apa yang senantiasa kita usahakan, diajarkan, ya khususnya setiap huruf-huruf, setiap harokat itu semoga senantiasa menjadi jariah kepada guru-guru kita semuanya, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada. Dan semoga huruf-huruf, harokat-harokat yang kita ajarkan kepada murid kita ini semua menjadi berkah, menjadi syafaat di hari akhir nanti, menjadi penerang di alam kubur. Kita harus ya yakin insya Allah Al-Quran. Maka kenapa kata syafi'ina? Kita harapkan juga Al-Quran menjadi syafi'an di ashabihi itu. Ya, menjadi syafaat kepada sahabat setianya. Sahabat ya, mau dimanapun selalu berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun selalu berusaha untuk membaca Al-Quran. Ini termasuk pesan dari salah satu guru kami, ya mantan rektor Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmad Omar Hashim. Ya, beliau sampaikan ketika kami ikut pengajian beliau sekitar tahun 2009, beliau katakan kalau bisa ya umat Islam ini jangan pernah tidak mengaji. Jadi walaupun baca wirid-wirid sehari membaca satu klebet, satu halaman, satu lembar, jangan pernah tinggal Al-Qur'annya. Walaupun masih terbata-bata, jangan tertinggal. Rasa cinta kita, rasa senang kita tuh semampu kita, buka Al-Quran, sentuh mushafnya, dibuka semampunya dibaca. Insya Allah itu akan menghasilkan, memberkatin bermacam-macam kemudahan, keberkahan di setiap kehidupan. Dan itu saya rasakan betul ketika ya kami di masjid di sana ya dengan berbagai macam kondisi gejolak politik ekonomi, ya, tapi masyarakat tidak berubah. Tetap senang dengan Al-Quran, senang sedekah, ramah kepada para pendatang. Ini yang kami rasakan betul 14 tahun di sana, gejolak politik ekonomi, tapi saya rasakan ya, karena Al-Quran itu ya, tidak berubah. Ya, orang senantiasa ya yang sana demo-demo sini jamaah-jamaah yang ngaji. Yang orang buka warung di sana begitu. Jadi itulah yang diharapkan Al-Quran menjadi berkah dimanapun kita berada. Nah, menariknya kata akro'ah. Jadi guru Quran itu disebut mukri. Dari kata akro'ah yukri'u. Qoro'ah artinya membaca. Qoro'ah artinya membaca. Akro'ah artinya membacakan. Qoro'ah artinya membaca. Aqro'a artinya membaca. Aqro'a yukri'u fahuwa muqri'un. Jadi orang yang membacakan Al-Quran namanya mukri. Nah, itu istilahnya mukri. Kenapa demikian? Nah, ini kita kembali ke tadi bagaimana Rasul belajar. Rasulullah dibacakan oleh Jibril. Ya, kemudian juga Rasul membacakan kepada para sahabat. Jadi saya sering ditanya, Ustadz, di Indonesia ini banyak metode A, B, C, D, Z. Ya. Bahkan menurut teman saya di Kemenak itu sekitar 60-an. Ada metode ini macam-macam lah, ini gini. Ya. Insya Allah semuanya bagus. Ya, semuanya baik. Ya, menyusun metode tentu dengan tujuan mempermudah, mempercepat bagaimana membantu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi menurut saya kembali lagi
tergantung bagaimana gurunya. Ya, maka penting di sini kita kembali melihat bagaimana cara Rasul mengajar ya. Guru itu harus bisa contohkan. Tuh. Jadi contohkan, tirukan. Terlepas dari metode apapun penting ya. Seorang guru itu punya kompetensi ya, ilmu itu kan seperti air nggih, dari atas turun ke bawah. Ya, nyuwun sewu bukan minggu depan hafalan surat Al-Zalzalah, baca sendiri. Senin depan pokoknya setoran. Enggak begitu. Nah, minggu depan, Senin depan atau 2 pekan lagi setoran Al-Mulk. Ya, silakan semua menghafal. Tidak, gurunya harus nyontohkan dulu, minimal santrinya maju, muridnya maju, ditasheh dulu. Baru dihafal. Jangan dilepaskan saja suruh ngafal, begitu salah dimarah-marahin. Kamu nih gimana ngapalnya ini? Ya. Nah, salah harokat dimarah-marahin muridnya. Padahal gurunya belum pernah nyimak, belum pernah ditasih muridnya, belum pernah nyontohkan. Nah ini metode Rasulullah luar biasa. Ya, insya Allah ya, ini contoh bagaimana menjadi seorang mukri, seorang yang akan mengajarkan Al-Quran. Sebentar Pak, betul lagi. Baik, ini masih panjang ternyata ya. Berikutnya. Ya, wa ba'du minni lakum wadhah. Nomor berikutnya nomor ya, wa ba'du minni stop nggih. Wa ba'du minni lakum wadhah. Dan berikutnya buat panjenengan semuanya matan al-mudhah fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Yang isinya membahas koreksi-koreksi bacaan, kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi di surat Al-Fatihah. Berikutnya, haqqik hurufaha. Haqqik hurufaha kada sifatiha. Fasihhatus salati min sihhatiha. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kebenaran huruf-huruf, makhrajnya dan sifat-sifatnya. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jazari, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi hal pertama yang harus selalu diasah itu belajar makhraj sifatnya. Belajar bahasa apapun pasti dimulai dengan ya, pelafalan huruf per huruf dengan baik dan benar. Ya, kenapa demikian? Nah, ini fasihatus sholati min sihatiha. Ya, tadi sudah disinggung bahwasanya sahnya sholat ya bergantung juga kepada sahnya Al-Fatihah. Jadi semakin sempurna, semakin baik Al-Fatihahnya, maka insya Allah ini akan menjadi semakin sempurna. Ya, setidaknya sah secara rukunnya itu terpenuhi. Ya, makanya termasuk bacaan yang wajib dihafal dan dibetulkan. Ya, karena rukun dari sholat. Maka sudah selayaknya dan sewajibnya ya, setiap muslim ini ya, anak kita semua ini ya, perbaiki bacaan Al-Fatihahnya sehingga ini tadi semakin berkualitas ya, semakin ya, mantap sholatnya gitu lebih ya. Nah, baik berikutnya Ustaz. Nah. Cepat nggih. Ya ini raqqiq a'udul hamdu ma'la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Nah ini raqqiq artinya tipiskan. A'udzu ya, kemudian alhamdu. La di sini maksudnya adalah waladdallin. La, bukan lo. Ya. Nah, jadi pada pembahasan ini ya, membahas bagaimana berlatih huruf itu tebal tipis. Oke. Kenapa tebal tipis penting? Ya, karena ada huruf-huruf yang bersaudara, sin dengan shad. Oke.
Jadi kalau nyun sewu kita membaca tadi ihdinas pakai shot. Ya, tapi kalau kita bacaan biasa-biasa membacakan sin ihdinas, maka menjadi tidak sah. Karena riwayat yang kita ikuti, bacaan yang kita ambil, yang kita amalkan sehari-hari menggunakan shot. Karena niatnya menggunakan shot. Dan tidak boleh dicampur aduk. Wah, itu di sana sin, sini shot, ngawur. Tidak boleh. Ya. Tadi Indonesia membaca dengan bacaan tadi harus dengan ilmu, harus berguru dulu. Ya, tidak boleh pengen nyontoh dulu, nyari-nyari di YouTube, nyari-nyari ini. Ya, semuanya harus berguru. Nah, karena tadi tebal tipis ini, Yunus Sewu, ya bisa menjadikan kesalahan fatal. Al-Fatihah misalnya, alhamdulillah, baca alhamdulillah pakai kho. Walaupun kayak alhamdulillah misalnya. Tetap tidak sempurna. Alhamdulillah artinya celaka, binasa. Alhamdulillah enggak fasih ini. Nah, ini penting sekali tadi makhrajnya, kemudian tebal tipisnya karena ada huruf-huruf yang berdekatan tadi. Ya. Jadi sirota dibaca sirota misalnya. Ya. Itu menjadi salah. Nah. Kemudian la waladdo, lam tipis la bukan walo lo, bukan metafkhim lafzul jalalah. Nah, ini menjadi masalah juga. Wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Contoh berikutnya juga kata al mustaqim. Taknya di sini ya pengalaman yang pernah kami temukan ada yang baca al mustaqim tak. Ya, taknya kayak tok. Ini pernah saya temukan di Arab sana ada, di Indonesia juga ada. Nah, ini juga berpotensi merubah huruf. Ini merupakan namanya lahan jali, kesalahan fatal ketika menukar-nukar huruf. Ini menjadi kesalahan yang fatal, tidak boleh ketika membaca Al-Quran. Intinya apa? Merubah-rubah huruf dan merubah-rubah harokat. Dua itu intinya. Merubah-rubah huruf, menukar-nukar, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik merubah arti ataupun tidak merubah arti. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Sirota nggak ada artinya, tapi tetap itu harus po, bukan ta misalnya. Ya. Oke, seperti itu. Ini poin ini adalah bagaimana belajar nanti tebal tipis. Oke. Karena tebal tipis ini bisa berpotensi merubah huruf. Sin jadi short atau terbalik. Azim, nazir, beda artinya lagi nanti. Fanaziratun. Nah, karena sudah berbeda huruf za dengan dha berbeda. Ya, ini hati-hati. Penting kenapa nanti ya ngaji kita dulu apa istilahnya ya ngaji dengan guru, ditasheh, ditalkin. Kita dulu belajar turutan ya, turutan. Nah, jadi betul-betul ngaji ini harus berguru. Oke, berikutnya saat masih ada waktu? Masih ada nggih? Jam antum? Gimana lagi? Nggih, berikutnya saat. Qauluka ar-Rahmani la ar-Rahman. Fa'ati haqqal harfi yakni ra'an. Ya, bacaan panjenengan ar-Rahman yang ada tasdidnya dengan bacaan ar-Rahman yang enggak ada tasdidnya itu berbeda. Jadi saya sering temukan orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanirrahim. Karena ada yang membaca gitu nggih. Ar-Rahmanirrahim gitu. Tidak diberikan tasdidnya. Nah, jadi poinnya apa intinya? Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran juga tentunya, tasdid itu punya peranan. Tasdid itu salah satunya menunjukkan di situ dua huruf. Salah satu peranan tas itu salah satunya menunjukkan dua huruf dan bisa berpotensi juga merubah arti.
Dalam bahasa Arab saja nggih, kata ila dan illa beda artinya. Ila, illa berbeda. Nanti azan baca asyhadu alla ilaha illallah dan illa. Nah, itu sudah berbeda artinya. Oke. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab tasdid itu punya pengaruh terhadap maknanya juga. Qata'a. Ya, sudah berbeda arti. Qata'a memotong, memutus. Qata'a memutus-mutus. Nah, itu bahasa Arab sudah beda artinya nggih. Jadi tasdid itu dalam bahasa Arab punya penting agak ditahan sedikit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin dibaca Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Alhamdulillahi mesti pasti ada tekan, nggak mungkin dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan gitu. Nah, itu sudah otomatis seperti itu. Maliki yaumiddin. Ya, tidak mungkin dibaca Maliki yaumiddin, enggak mungkin. Iya, kan mesti ada tekanannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini secara alamiah insya Allah semua sudah merasakan, mempraktekkan. Nah, tinggal menegaskan, oh ternyata lebih diperhatikan lagi ketika ada tasdidnya, karena di situ bisa mempengaruhi maknanya, bisa mengurangi hurufnya. Demikian juga berikutnya. Ada lagi. Ya, masih. Lagi tanya. Nggih. Fakhwiyan takriroha musyaddida ya wa hadiran tamtita iya sifat takrir gitu nggih manter ya R itu tetapi nah ra ketika bertasydid Rahmanir abudu wa iya. Oke. Sebagian masih di share. Sekali lagi, selagi dalam proses belajar, ya semoga Allah memaafkan, diberikan kesabaran, keistiqomahan, untuk terus mau belajar terus memperbaiki bacaan huruf-hurufnya Al-Quran. Baik, mungkin ini belum selesai semua ya, baru sampai nomor 8. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan, bisa diistiqomahkan, dan insya Allah Al-Quran senantiasa membawa keberkahan di setiap langkah, di setiap hal nafas kita semua insya Allah, dimanapun berada, semoga Al-Quran selalu menjadi cahaya dan berkah dimanapun kita berada.